saudara-saudara, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, puji syukur kepada Tuhan yang selalu memberkati hidup kita, sehingga sampai saat ini kita tetap berada dalam keadaan sehat penuh selamat dan boleh menyatakan persekutuan kita dengan Tuhan dan saudara seiman kita pada malam hari ini bersama dengan keluarga Bapak Juni Tonglo. Dan untuk memulai ibadah kita, mari jemaat kita berdiri dan bersama-sama kita mengangkat pujian segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Tuhan, mari kita memulai ibadah kita. Ibadah yang kita laksanakan pada malam hari ini jadi di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia Allah menyertai kamu sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan untuk kemurahan kasih-Nya di dalam hidup kita dengan mengangkat pujian Suci, Suci, Suci. Suci, 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 jiwaku menyembah-Mu, hatiku mengagungkan-Mu. Suci Kau Tuhan. Suci, 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 jiwaku menyembah-Mu, hatiku mengagungkan-Mu. Suci Kau Tuhan. Kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Karena itu mari kita berdoa. Dimuliakanlah nama-Mu, ya Bapa di sorga, Bapa yang berlimpah dengan kasih setia dan rahmat,
yang selalu memberkati hidup kami, melayakkan kami untuk menikmati kemurahan kasih Tuhan sampai saat ini. Kami bersyukur Tuhan bahwa malam ini kami boleh kembali menyatukan hati, iman, dan pengharapan kepadamu di dalam ibadah bersama dengan keluarga Bapak Juni Tonglo malam ini. Di dalamnya kami memuliakan nama-Mu Tuhan, dan tiba saatnya mendengar firman. Suci kuduskan hati dan pikiran kami. Dengan demikian kami bisa memahami kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca serta renungkan bersama-sama, dan kami hidup di dalamnya. Tuhan, jauhkan kami dari berbagai pikiran yang sia-sia. Bersabdalah Tuhan, karena kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan seragam untuk gereja Toraja Masa dalam ibadah kebaktian rumah tangga dari Mazmur 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-9 yang berbunyi demikian. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku dari bibir yang tidak menipu. Daripadamulah kiranya datang penghakiman, matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan, mulutku tidak terlanjur. Tentang perbuatan manusia sesuai dengan firman yang engkau ucapkan, aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyah. Aku berseru kepadamu karena engkau menjawab aku, ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib. Ya, engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu terhadap orang-orang fasik yang menggagahi aku, terhadap musuh nyawaku yang mengepung aku. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang setia mendengar firman, terlebih bila kita hidup di dalam kebenaran firman itu. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Mazmur yang kita baca tadi memperlihatkan doa seorang yang mengenal dirinya dengan baik di hadapan Tuhannya. Dengan jelas pemazmur di sana menyampaikan kepada kita bahwa Tuhan itu mengetahui tentang segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan manusia, dan bahwa manusia yang sudah diberikan kehidupan itu haruslah menjalani hidupnya di dalam hukum dan kebenaran Tuhan saja. Kemudian bahwa kehidupan yang sedang kita jalani sekarang ini berasal dari Tuhan yang pada saatnya nanti juga akan kembali kepada penciptanya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pemazmur menjelaskan tentang siapa dirinya di dalam dunia ini, mengungkapkan bagaimana kepercayaannya kepada Tuhan secara khusus yang ia perlihatkan melalui responnya terhadap berbagai bentuk penderitaan yang dia alami di dalam kehidupannya. Bahwa ternyata pemazmur sedang menghadapi orang-orang yang ingin menjatuhkannya, sedang menghadapi orang-orang yang ingin membunuhnya. Dia ditekan secara fisik dan juga ditekan dengan kata-kata, bahkan ia mendapatkan fitnah. Nah, untuk itu mari kita melihat lebih dalam apa yang ingin pemazmur sampaikan kepada kita manakala ia menghadapi situasi seperti ini, dan jikalau kita menghadapi situasi seperti ini. Yang pertama, bahwa ia menegaskan Tuhan mengetahui apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Di awal perikop ini dijelaskan bagaimana pemazmur mengungkapkan kebenaran yang dia lakukan dan yang selalu ia lakukan sebagai wujud ia menjaga jalan hidupnya dari tindakan cemar. Namun
Walaupun pemazmur menyatakan kebenaran yang ia lakukan, tetapi tidak berarti ia sedang berada pada posisi orang yang meninggikan diri. Namun ada hal yang ingin kita ketahui dari maksudnya menyampaikan kebenaran itu, bahwa ia hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Yang pertama, bahwa seorang yang mengenal Tuhan pastinya akan benar-benar menjaga dirinya, menjaga kehidupannya dari tindakan-tindakan tercemar yang selalu membayang-bayangi kebenaran atau mengikuti kebenaran. Kemudian yang kedua, menyampaikan bahwa Tuhan betul-betul mengetahui apa yang dilakukan oleh manusia, mengetahui apa yang kita lakukan semuanya. Apakah yang diperbuat itu salah atau benar, apakah kita sedang bersuka cita atau sedang di dalam pergumulan, Tuhan mengetahui. Maka pemazmur ingin mengungkapkan bahwa semua kebenaran yang ia lakukan itu tidak akan pernah sia-sia, sebab Tuhan mengetahui semuanya itu. Demikian juga dengan masalah yang sedang dihadapinya, tentu ia percaya Tuhan mengetahuinya. Kemudian yang kedua, bahwa Tuhan adalah hakim yang adil. Di dalam Mazmur ini kita menemukan ada dua hal yang disampaikan oleh pemazmur ketika ia mau mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah hakim yang adil. Yang pertama, bahwa kebenaran yang dilakukan olehnya itu pasti diketahui oleh Tuhan. Kemudian yang kedua, orang-orang yang memusuhinya, yang berarti memusuhi kebenaran, akan mendapatkan buah dari perbuatan mereka. Yang dapat kita pelajari di situ bahwa walaupun hidup kita dalam kebenaran Tuhan, kita bertekun di dalam kebenaran Tuhan, bukanlah berarti kita tidak akan menghadapi masalah di dalam kehidupan ini. Tidaklah berarti bahwa kita akan disenangi oleh semua orang. Selama kita masih hidup di dalam dunia ini, maka yang namanya masalah, yang namanya pergumulan hidup pasti akan selalu ada, sebab kita hidup di dalam dunia yang telah jatuh di dalam dosa. Maka dari itu kita diajar oleh Mazmur ini, sebagaimana pemazmur menghadapi masalah yang begitu berat di dalam kehidupannya, bahwa walaupun pergumulan itu datang, namun pemazmur memberi tempat bagi Tuhan di dalam hidupnya, memberikan posisi terpenting bagi Tuhan di dalam hidupnya. Bagaimanapun bentuk dan beratnya pergumulan itu, ia percaya Tuhan itu adil dalam setiap tindakannya. Hanya Tuhan sajalah yang sanggup memberikan pertolongan dan kekuatan bagi setiap mereka yang menghadapi masalah, dan tentunya mereka yang mempercayakan kehidupannya kepada Tuhan. Sehingga jika kita mengetahui dan kita mempercayai tentang kebenaran bahwa Tuhan itu maha adil, maka kita akan meyakini sebagaimana yang dituliskan di dalam ayat 7, kasih setia Tuhan itu ajaib. Kemudian yang ketiga, bahwa Tuhan itu hidup dan pemilik kehidupan. Jika kita mempercayai bahwa Tuhan yang menciptakan dan memberikan kehidupan kepada saya dan saudara-saudara sekalian, maka kita juga mempercayai bahwa kehidupan itu akan tetap ada bersama dengan kita. Tuhan sebagai pemilik kehidupan yang tidak hanya menciptakan, tetapi juga yang tetap setia memelihara, bahkan yang sudah memberikan jaminan kehidupan kekal bagi kita yang menaruh percaya kepadanya. Maka orang percaya sejatinya akan memiliki kekuatan dan kebahagiaan yang berasal dari Tuhan. Sebagaimana yang dituliskan di dalam ayat 8, peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku di dalam naungan sayapmu. Saudara-saudara, orang benar akan senantiasa dipelihara oleh Tuhan, seperti perlindungan pada biji mata. Dan Tuhan juga yang akan selalu menyelamatkan kita, seperti induk ayam yang senantiasa menjaga anaknya dengan naungan sayapnya. Maka dari itu, walaupun kita harus menghadapi berbagai bentuk permasalahan di dalam kehidupan kita, kepada Tuhan sajalah kita meminta pertolongan. Dan apapun yang akan terjadi, tetaplah percaya kepada Tuhan. Sebab hidup di dunia ini
dengan seketika bisa saja berakhir, tetapi pada Tuhan ada kehidupan yang kekal. Percayakan hidup kepada Tuhan, Dia sanggup memulihkan keadaan kita. Terpuji Yesus selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Tuhan, untuk sejenak mari kita masuk di dalam saat teduh kita mulai. Amin. Untuk saat teduh kita responi firman Tuhan yang telah kita dengarkan tadi, dan sekaligus akan mengiringi ungkapan syukur kita melalui persembahan, dan kita mengangkat pujian arti kehadiran-Mu. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu pun dalam aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu pun dalam aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Tuhan, marilah kita satukan hati kita di dalam doa syafaat mendukung pokok doa yang sudah diberikan oleh keluarga. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan yang selalu memberkati hidup kami, yang telah memberikan kesempatan kepada kami malam ini
untuk menyatakan persekutuan kami dengan Tuhan dan saudara seiman kami, menyatakan persekutuan kami bersama dengan keluarga Bapak Juni Tonglo. Kami bersyukur karena Tuhan telah menyapa kehidupan kami melalui kebenaran firman, dan kiranya firman yang telah kami dengarkan ini termeteraikan di dalam hati kami, menuntun perjalanan hidup kami senantiasa di dalam Tuhan. Ya Bapa di sorga, pada malam ini kami datang berdoa bagi keluarga penghimpun pada malam ini. Keluarga Bapak Juni Tonglo, berkatilah kepala keluarga bersama dengan ibu rumah tangga di dalam mengemban segala tugas tanggung jawab pekerjaan yang telah Tuhan percayakan kepada mereka masing-masing. Sekecil apapun pekerjaan, aktivitas yang mereka tekuni, biarlah kiranya Tuhan, di dalamnya ada kuasa-Mu yang besar, yang selalu memberkati, sehingga di dalam ketekunan dan sukacita mengangkat pekerjaan, maka tentunya berkat-berkat Tuhan akan tercurah. Ya Bapa di sorga, kami mohon perlengkapilah Mama Lora bersama dengan Bapak Lora dengan kesehatan yang baik, dengan keselamatan, jaga lindungi mereka supaya mereka tetap berada di dalam keadaan penuh selamat. Ya Bapa di sorga, kami berdoa kepadamu untuk anak-anak di dalam pendidikan mereka, untuk Lora dan juga untuk kita, kiranya Tuhan berkati sehingga cita-cita mereka di dalam tuntunan Tuhan boleh tercapai dengan baik, ada kesehatan yang baik, ada perlindungan dari Tuhan bagi mereka, sehingga masa depan penuh harapan akan Tuhan nyatakan bagi mereka, tentunya melalui perjuangan ketekunan menuntut ilmu. Ya Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu oleh karena anak kekasih Tuhan Ita sudah boleh pulih dari pergumulan sakit yang beberapa waktu lalu ia alami. Kami percaya karena pertolongan Tuhan, maka kami mohon Tuhan, lanjutkan pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan anak kita maupun juga untuk anak Lora. Dalam pertumbuhan mereka berkati, supaya mereka tumbuh sehat selamat, tidak kekurangan satu apapun. Kelak bisa menghadirkan kebanggaan bagi keluarga dan menghadirkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa kepadamu Tuhan, untuk sanak keluarga, dimanapun mereka berada, dipeliharakan oleh Tuhan. Sehingga keluarga kami pun dimana saja berada akan tetap menikmati kemurahan kasih Tuhan dan selalu memuliakan nama Tuhan. Pun kami berdoa kepadamu Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu, jemaat Jordan secara khusus. Berkatilah kehidupan mereka pribadi lepas pribadi, keluarga dan keluarga. Pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan, pergumulan-pergumulan mereka dilawat oleh Tuhan, dan mampukan jemaat-Mu senantiasa keluar sebagai pemenang dari pergumulan apapun yang mereka alami, yang saat ini sedang sakit dan berada dalam proses pemulihan. Tuhan mengenal mereka masing-masing. Ibu Martina Bura, Mama Eki, Bapak Andarias Kombongkila, Adrian Petrus Toding, Albert Musa, Rai Diranda, dan mungkin masih ada saudara-saudara kami, anak-anak Tuhan yang mengalami pergumulan sakit. Berikan jamahan-Mu dan sembuhkanlah mereka. Kami berdoa untuk yang lemah imannya dikuatkan Tuhan, yang berduka hati dihiburkan oleh Tuhan. Kami berdoa kepadamu Tuhan untuk para medis diberkati oleh Tuhan dalam mengangkat tugas tanggung jawab mereka di masa-masa pandemi. Demikian juga Tuhan, dengan pemerintah kami karuniakan hikmat bijaksana dan besar harapan kami, keadaan bangsa kami yang bergumul dengan masa pandemi ini dipulihkan oleh Tuhan. Ya Bapa di surga, kami menyerahkan ungkapan syukur kami, persembahan kami kepadamu, kiranya berkenan dalam pandangan Tuhan, mampukanlah untuk mengelola demi kemuliaan nama Tuhan, dan setiap berkat Tuhan yang ada pada kami, mampukan memakainya dengan penuh syukur, penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami percayakan seluruh hidup dan kehidupan jemaat-Mu dalam tangan kasih-Mu. Teruslah pimpin hidup kami menurut kehendak Tuhan dan kemurahan kasih Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengarkan, mengabulkan doa kami, karena kami datang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mempersatukan kami dalam doa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengakhiri ibadah kita. Kita berdiri untuk mengangkat pujian Tuhan pimpin anakmu. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Hanya di Kau sajalah perlindungan yang teguh, bila hidup menekan, Kau harapanku penuh. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menjalani kehidupan kita dengan penuh pengharapan kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Teruslah memuliakan namanya, menjadi berkat bagi sama kita, dan dengan iman kita terima jaminan berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan di dalam Roh Kudus, memimpin, memelihara, menopang, dan terus memberkati kehidupan segenap keluarga Bapak Juni Tonglo, dan memberkati kehidupan seluruh jemaat dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada keluarga Bapak Juni Tonglo sebagai keluarga penghimpun. Terima kasih kepada seluruh jemaat yang terus aktif mengambil bahagian di dalam ibadah yang kita laksanakan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.